Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadel Muhammad Husain dari Fakultas Teknik jurusan Elektro, Stambuk 033202000003. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang elektromekanik. Dalam teknik elektromekanik menggabungkan proses dan prosedur yang diambil dari teknik listrik dan teknik mesin. Elektromekanik berfokus pada interaksi sistem kelistrikan dan mekanis secara keseluruhan, dan bagaimana kedua sistem berinteraksi satu sama lain. Proses ini sangat menonjol dalam sistem seperti mesin listrik berputar DC atau AC, yang dapat dirancang dan dioperasikan untuk menghasilkan daya dari proses mekanis atau generator, atau digunakan untuk memberi daya pada efek mekanis motor. Teknik kelistrikan dalam konteks ini juga mencakup teknik elektronika. Perangkat elektromekanis adalah perangkat yang memiliki proses listrik dan mekanis. Sebenarnya, saklar yang dioperasikan secara manual adalah komponen elektromekanis karena gerakan mekanis yang menyebabkan keluaran listrik. Meskipun ini benar, istilah tersebut biasanya dipahami untuk menuju kepada perangkat yang melibatkan sinyal listrik untuk menciptakan gerakan mekanis atau sebaliknya. Adapun dasar-dasar elektromekanik adalah yang pertama, konversi energi elektromekanik. Konversi energi baik dari energi listrik menjadi energi mekanik atau motor, maupun sebaliknya dari energi mekanik menjadi energi listrik atau generator, berlangsung melalui medium medan magnet. Yang kedua adalah gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik adalah gaya yang timbul dari perbedaan potensial antara ujung-ujung penghantar tanpa dialiri arus listrik. Gaya gerak listrik atau biasanya disingkat GGL ini merupakan energi yang mampu menggerakkan muatan-muatan listrik yang berada di antara dua kutub baterai atau generator. Satuan untuk gaya gerak listrik adalah volt. Yang ketiga adalah kopel. Kopel adalah pasangan dua gaya yang besarnya sama namun arahnya berlawanan, bekerja pada sebuah benda dengan syarat bahwa garis aksi kedua gaya tidak pada satu garis lurus. Yang keempat adalah mesin dinamik elementer. Pada umumnya, mesin dinamik terdiri atas bagian yang berputar disebut rotor dan bagian yang diam disebut stator. Di antara rotor dan stator terdapat celah udara. Stator merupakan kumparan medan yang berbentuk kutub sepatu, dan rotor merupakan jangkar dengan bulitan konduktor yang saling berhubungan ujungnya untuk mendapatkan tegangan induksi. Yang kelima, interaksi medan magnet adalah kerja suatu mesin dinamis dapat juga dilihat dari segi adanya interaksi antar medan magnet stator dan rotor. Adapun hukum-hukum dasar listrik, yang pertama itu hukum Faraday. Michael Faraday adalah seorang ilmuwan jenius dari Inggris menyatakan bahwa 1. Jika sebuah penghantar memotong garis-garis gaya dari suatu medan magnet yang konstan, maka pada penghantar tersebut akan timbul tegangan induksi. Yang kedua, perubahan fluks medan magnet di dalam satu rangkaian bahan penghantar akan menimbulkan tegangan induksi pada rangkaian tersebut. Hukum yang kedua, hukum Ampère-Biot-Savart. 3 orang ilmuwan jenius dari Prancis, André-Marie Ampère, Jean-Baptiste Biot, dan Victor Savart, menyatakan bahwa
Gaya akan dihasilkan oleh arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar yang berada di antara medan magnetik. Hal ini juga merupakan kebalikan dari hukum Faraday, di mana memprediksikan bahwa tegangan induksi akan timbul pada penghantar yang bergetar dan memotong medan magnet. Hukum yang ketiga yaitu hukum Lenz. Pada tahun 1835, ilmuwan jenius yang dilahirkan di Estonia, Heinrich Lenz, menyatakan bahwa arus induksi elektromagnetik dan gaya akan selalu berusaha untuk saling meniadakan atau saling gaya aksi dan reaksi. Mungkin inilah yang sempat saya jelaskan tentang elektromagnetik. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.